operasi itu ya tidak menjamin kesembuhan 100% sinusitis ya. Oleh karena itu teman-teman yang sudah operasi kemudian kambuh lagi ya pasti akan kita sarankan untuk irigasi nasal. Sebelum menonton video ini, mohon dukungannya untuk like dan subscribe, agar channel Safa Health bisa terus berkembang, sehingga lebih banyak teman-teman semua yang bisa terbantu untuk sembuh dari penyakit sinusitis. Ya baik ya, selamat pagi sahabat Safa Health dimanapun Anda berada ya. Semoga di hari ini sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat ya, oke. Ya ini sekarang jam 5 pagi ya nih. Jadi baru bangun, terus sholat subuh ya. Ya, jadi ini bagi teman-teman yang baru mengikuti channel Safa Health ya, selamat bergabung ya. Ya perkenalkan, nama saya Yahya dan saya adalah mantan penderita sinusitis ya. Ya dulu ketika saya awal buat video itu yaitu ketika saya usia 24 tahun ya. Saya menderita penyakit sinusitis kronis dan alhamdulillah bisa sembuh. Sekarang saya sudah berusia 26 tahun. Jadi ya tepat 2 tahun yang lalu ya saya membuat video mengenai kesembuhan sinusitis itu, dan alhamdulillah juga saya sampai sekarang juga sembuh gitu ya. Nah kemudian memang saya tinggal di tempat dingin ya, jadi ya kalau misalkan kita dingin-dingin ya kita minum air hangat ya. Ini air putih biasa ya, ini air hangat ya. Ya oke, sorry itu ada suara baby ya. Jadi saya jarang membuat video ya karena sekarang saya sudah mempunyai baby ya, oke. Baik ya, tapi teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan mengenai sinusitis atau irigasi nasal ya silakan teman-teman bisa DM saya di Instagram Safa Health ya, dan pasti saya akan balas ya, oke. Ya teman-teman silakan kunjungi Instagram Safa Health ya, di situ banyak sekali testimoni dari teman-teman ya. Ya ini sudah di highlight Instagram itu sudah saya kelompokkan ya dari image testimoni dari teman-teman yang menderita sinusitis. Kemudian ini ada tidak cium bau. Jadi teman-teman kalau misalkan kehilangan indera penciuman atau tidak bisa mencium bau ya itu salah satu efek dari penyakit sinusitis ya. Ya silahkan, ini ada testimoni dari teman-teman yang sebelumnya tidak bisa mencium bau, kemudian kita sarankan untuk irigasi nasal dan alhamdulillah penciumannya bisa kembali. Nah kemudian ini sembuh sinusitis, ini pejuang sinusitis. Kemudian hidung bau ya, ini sama seperti yang saya alami ya. Jadi saya menderita penyakit sinusitis kronis ya. Kemudian hidung itu mencium bau-bau tidak sedap atau bau busuk atau bau telur busuk, bau bangkai lah intinya ya. Ini ya, kemudian bampet ya. Jadi teman-teman yang menderita penyakit pilek atau bampet ya silakan lakukan irigasi nasal ya. Ini ada testimoni juga dari teman-teman yang sudah mencoba hidung bampet itu bisa lega, lancar ya dengan irigasi nasal. Nah kemudian ini ada polip dan kemudian ini ada polip dan benjol ya. Jadi teman-teman yang menderita penyakit polip atau hidung benjol atau pembengkakan konka hidung ya bisa dilakukan irigasi nasal. Nah kemudian ini ada juga rinitis atau alergi ya. Ya jadi penyebab awal dari sinusitis itu bisa disebabkan oleh rinitis atau alergi ya. Alergi debu, dingin dan juga asap ya. Ya biasanya penderita-penderita yang mengalami rinitis ini ya pasti ketika bangun pagi itu pasti hidung tuh meler, bersin-bersin. Nah, apalagi pagi seperti ini ya. Setelah sholat subuh biasanya kan wudhu menggunakan air dingin. Nah itu biasanya itu sering pilek atau bersin-bersin ya. Sama seperti saya dulu juga mengalami rinitis seperti itu. Atau misalkan bangun tengah malam itu kan biasanya kan dingin-dinginnya itu kan ya, biasanya bersin atau pilek tidak henti-hentinya. Kemudian ketika kena debu itu ya kena debu kemudian bersin atau pilek ya tidak henti-hentinya, atau habis mandi juga bisa itu. Nah jadi untuk penderita rinitis atau alergi juga bisa dilakukan irigasi nasal ya. Insya Allah nanti pileknya atau ingusnya itu bisa berkurang ya. Ya karena kalau misalkan tidak dicegah nanti bisa berujung ke sinusitis, oke. Nah kemudian ini ada testimoni juga dari operasi ya. Jadi biasanya penyakit sinusitis yang sudah kronis tidak bisa sembuh itu ya dokter pasti akan menganjurkan untuk operasi sinusitis ya. Ya kan, tetapi ini ada testimoni dari teman-teman yang sudah sering diskusi dengan saya bahwa memang operasi itu tidak menjamin 100% sembuh ya. Ya ini ada testimoninya. Jadi teman-teman yang sudah operasi sinusitis itu
bahkan bisa kambuh lagi penyakit sinusitisnya gitu ya. Ya ini silahkan teman-teman bisa digeser di highlight Instagram Safa Health. Ini ada testimoni dari operasi. Operasi itu ya tidak menjamin kesembuhan 100% sinusitis ya. Oleh karena itu teman-teman yang sudah operasi kemudian kambuh lagi ya pasti akan kita sarankan untuk irigasi nasal. Nah, ini ada testimoni irigasi nasal ya. Kemudian ini rutin irigasi nasal itu kita harus lakukan rutin ya agar kesembuhan sinusitis kita itu bisa benar-benar sembuh gitu ya. Oke. Nah, ini sakit kepala. Nah, pasti penderita sinusitis itu pasti akan diikuti dengan sakit kepala ya, oke. Karena itu pasti efek dari sinusitis ya. Saya juga sudah membuat video mengenai efek sinusitis ya. Salah satunya adalah pasti sakit kepala ya. Ya, kemudian demam juga. Ya, demam itu pasti ya. Oke. Ya silahkan ditonton di playlist video irigasi nasal atau sembuh sinusitis ya. Itu ada efek sinusitis ya. Nah, kemudian ini pasti aman ya. Jadi sering yang ditanyakan teman-teman, apakah aman tidakkah irigasi nasal ini ya? Takut nanti kalau airnya itu masuk kotak atau tidak keluar itu nanti bisa hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ya, intinya irigasi nasal ini aman ya, oke, aman ya. Boleh dilakukan oleh siapa saja, anak kecil, orang dewasa itu boleh melakukan irigasi nasal. Dan irigasi nasal ini tidak hanya dilakukan oleh penderita sinusitis. Bahkan untuk orang sehat, untuk untuk menjaga kesehatan hidungnya itu boleh melakukan irigasi nasal ya. Ya, jadi irigasi nasal itu aman ya, sudah direkomendasikan oleh dokter THT, oke. Nah, kemudian ini pilek dan flu ya. Pilek dan flu itu silakan lakukan irigasi nasal. Jadi obat yang paling ampuh, yang paling brilian lah menurut saya ini adalah irigasi nasal ya. Ketika kita pilek atau flu itu lakukan irigasi nasal ya. Ya karena apa? Karena ketika kita keluarkan ingus secara manual, sisi manual itu tidak bisa mengeluarkan ingus seutuhnya atau seluruhnya ya. Jadi ya perlu dilakukan irigasi nasal. Jadi ketika air masuk itu mendorong ingus-ingus yang tertangkap di dalam hidung ini bisa benar-benar keluar ya. Oke. Ya oleh karena itu teman-teman silahkan belajar irigasi nasal ya. Silahkan tonton video di playlist irigasi nasal. Di situ ada 3 teknik irigasi nasal. Belajar di video di playlist irigasi nasal ya. Ya di situ saya ada membuat video 3 teknik irigasi nasal ya. Yaitu 3 teknik irigasi nasal yang saya temukan ya selama 2 tahun melakukan irigasi nasal rutin ya. Jadi irigasi nasal itu ya kita harus rileks ya. Kita harus rileks agar air itu bisa benar-benar lancar keluar ya. Intinya jangan takut-takut ya, irigasi nasal itu aman ya. Intinya rileks dan tekan air yang dengan cukup kencang ya. Karena kalau kita tekan air dengan pelan-pelan itu malah ujung-ujungnya ragu ya. Air belum keluar udah kita tarik ya, nanti kita malah tidak jadi irigasi nasal, malah kita kaget ya. Ya itu ya, pokoknya intinya tuh rileks, irigasi nasal rileks ya. Silahkan tonton video mengenai 3 teknik irigasi nasal, oke. Nah kemudian ini ada awal coba, yaitu jadi pengalaman teman-teman yang baru pertama kali mencoba irigasi nasal ya. Ini silahkan dilihat ya, ini testimoni dari teman-teman yang awal coba. Nah ini telinga sakit ya. Ya jadi beberapa teman-teman yang melakukan irigasi nasal itu telinga itu sakit itu, atau air itu bisa masuk telinga ya. Memang bisa itu. Jadi ya intinya adalah THT, telinga, hidung, tenggorokan ya. Ya jadi sama seperti kita misalkan kita jogging, olahraga itu kan kita capek, kita nafas itu capek. Nah itu biasanya kan udara itu bisa masuk ke telinga ya. Ya tipsnya ketika irigasi nasal kita itu harusnya utama itu rileks ya. Rileks, santai, jangan takut, jangan panik, jangan tegang. Nah kemudian kita itu buka mulut lebar-lebar atau nafas dari mulut. Seperti itu ya. Jadi tidak ada udara yang masuk ke telinga. Ya intinya itu pokoknya rileks ya. Ini teman-teman rileks ya. Rileks, jangan panik, jangan kaku ya. Saya pun pernah ya mengalami telinga itu sampai ke telinga. Saya pun pernah ya air itu bisa sampai ke telinga. Tapi intinya rileks ya. Jadi kalaupun air masuk ke telinga ya keluarkan, sama seperti kita kemasukan air saat berenang ataupun saat mandi ya. Oke. Tidak testimoni ya, silahkan ditonton ya. Nah kemudian ini pantangan untuk penderita sinusitis ada. Kemudian ini gigi berlubang ya. Nah ini salah satu penyebab sinusitis yang jarang orang ketahui, yaitu gigi berlubang. Kemudian ini ada bahaya juga, bahaya sinusitis itu apa. Kemudian itu bengkak, dan bengkak hidung itu juga bisa disembuhkan oleh irigasi nasal. Oke. Yaitu ya. Ya ini silahkan teman-teman belajar dari teman-teman yang lain. Kemudian ketika teman-teman bisa sembuh dari penyakit sinusitis,
atau setelah berhasil melakukan irigasi nasal, ya silahkan berikan testimoni ya. Nanti akan saya post di Instagram Safa Health ya, untuk membantu teman-teman semua yang masih berjuang untuk kesembuhan sinusitis dan masih ragu-ragu untuk melakukan irigasi nasal. Tentunya irigasi nasal itu aman ya. Oke ya, semoga teman-teman semua bisa sembuh dari penyakit sinusitis ya. Selamat berjuang ya. Sehat selalu untuk teman-teman semua. Oke, bye-bye.